हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब हमें नाइस ट्रेनिंग चल रही है ना. దయ్యాక గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతుంది. बट यू आर स्टिल अ स्टूडेंट है ना. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ustadz 2023. Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Surya adalah seorang pilot yang baru saja mendapatkan lisensi terbangnya, memasuki bandara saat mau menuju maskapainya. Surya kemudian bertemu dengan sopir yang membantunya di Araku. Saling menyapa sekedarnya saja membuat Surya terkenang akan masa lalu. Hingga sekarang Surya dapat berdiri di sini bukan hanya mengendarai motor, namun menerbangkan pesawat dengan banyak penumpang. Bertemu dengan Kapten Joseph sebagai penerbang pertama, Surya memeriksa fungsi mesin di dalam pesawat sambil mendengarkan Kapten Joseph berbincang dengan cucunya yang akan berulang tahun. Yes, easy. Surya mulai terkenang kembali masa lalunya. Surya tertarik dengan sebuah layangan yang dimainkan di sekitar rumahnya. Ayahnya menjelaskan bagaimana layangan itu bisa terbang yang nantinya akan menjadi inspirasi cita-citanya. Ayahnya bermaksud memberikan pengalaman pada Surya bagaimana rasanya berada di atas seperti terbang dengan mengajak Surya menaiki biang lala. Namun ternyata Surya takut dengan ketinggian dan mengalami mual yang parah. Ternyata itu berlangsung hingga dewasa. Surya dan sahabatnya baru saja masuk SMA seperti halnya di sekolah lainnya. Senior dan junior berlaku juga di sekolah yang dimasuki Surya. Mereka menyuruh Surya untuk menaiki gedung sebagai tantangan. Sahabat Surya mengatakan jika Surya memiliki trauma dengan ketinggian, kemudian tantangan dirubah. Mereka meminta Surya untuk mengendarai motor. Namun Surya tidak dapat mengendarainya hingga menjadi bahan tertawaan seniornya. Sesampainya di rumah, Surya meminta kepada ibunya untuk membelikan sepeda motor, namun ibunya menolak karena tidak memiliki biaya. Keesokan harinya, Surya dan pamannya berada di pasar kendaraan bekas. Ibunya meminta pamannya Surya untuk menemani mencari motor Surya yang Surya inginkan. Hingga pada saat Surya melihat motor yang ada di tempat rongsokan, Surya merasa tertarik dengan sepeda motor bekas itu terlihat gagah walau sudah usang. Hujan turun dan Surya semakin tertarik dengan motor tersebut walaupun perlu banyak perbaikan, namun dia sabar menunggu. Belajar mengendarai motor di halaman rumah membuat ibunya kesal dengan suara bisingnya dan menyuruh pergi belajar di lapangan. Berkali-kali jatuh namun tidak putus asa walaupun dirinya harus menanggung malu karena ditertawakan oleh penambal ban di dekat lapangan. Di rumah Surya juga melakukan latihan fisik agar kuat mengendalikan motor yang akhirnya setelah berhari-hari Surya dengan lancar dapat mengendarai motornya dan juga mengantarkan ibunya untuk pergi bekerja. Pada malam harinya pamannya Surya datang ke rumah dan mengatakan jika tetangga mulai bergosip mengenai dirinya yang masih saja betah menjanda. 15 tahun sudah suaminya meninggal dan sekarang saatnya memiliki pasangan kembali. Namun ibunya Surya tidak berniat untuk menikah kembali. Ibunya Surya tidak peduli dengan omongan tetangga. Ternyata Surya yang saat itu sudah pulang mendengar apa yang dikatakan pamannya. Surya marah karena ibunya digosipkan oleh orang lain dan akan mendatangi orang yang menggosipkan ibunya. Namun ditahan oleh ibunya, bahkan ibunya mengancam akan meninggal jika Surya melakukan hal bodoh karena ucapan orang lain. Surya yang emosi mengendarai motor sepanjang jalan untuk meredam emosinya hingga pada akhirnya dirinya dapat menenangkan diri dan kembali tersenyum. Surya dan sahabatnya datang ke sekolah dengan sepeda motor. Kembali bertemu dengan seniornya yang masih saja mengejeknya dan menghindari masalah. Sahabat Surya akhirnya membawa Surya pergi. Beberapa langkah sahabat Surya melihat seniornya akan merusak motor milik Surya hingga terjadi perkelahian karena Surya tidak dapat mengontrol emosinya. Berkelahi menjadi bagian dari hidup Surya, namun kali ini Surya berkelahi karena menolong adik sahabatnya yang hampir saja dilecehkan. Hingga Surya mengalami beberapa luka di tangannya.
Motor yang dikendarai Surya mogok di pertokoan dan saat inilah Surya bertemu dengan seorang gadis yang bernama Meghana. Lupa akan tujuan awalnya yang ingin pergi ke bengkel, kini Surya mengikuti Meghana hingga ke rumahnya. Ternyata Meghana tinggal berdekatan dengan sahabatnya. Setelah itu baru Surya pergi ke bengkel dengan ditemani sahabatnya yang melihat dan mengikuti Surya yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Pergi ke beberapa bengkel namun ditolak karena motor Surya adalah motor tua dan hanya Brahman yang bisa memperbaikinya. Mata Brahman berbinar melihat motor yang digunakan Surya. Motor model lama yang ada pada masa mudanya dengan performa tinggi. Usia motor ini bahkan lebih tua dari kalian, kata Brahman. Bahkan motor ini nantinya akan diberi nama Ustadz. Diberi nama Ustadz oleh Brahman dan disetujui oleh Surya. Dan meminta jika motornya sudah jadi untuk diantar ke rumah Gayatri, ibunya Surya. Brahman sudah menyelesaikan motor lalu mengantarkan ke rumah Gayatri dan menerima pembayarannya. Surya sangat puas dengan hasilnya, benar-benar di luar perkiraannya. Namun, Brahman memperingatkan jika kecepatan motor ini tidak boleh lebih dari 40 km per jam karena kondisi mesinnya yang sudah tua. Surya dan sahabatnya pergi keliling kota dengan menggunakan Ustadz saat melewati jalan kecil di sekitar rumah sahabatnya. Motor yang mereka kendarai dikejar oleh anjing hingga mereka terjatuh. Surya hendak membersihkan luka yang didapatkannya di rumah sahabatnya. Ternyata Meghana memperhatikan Surya lalu mengambil kotak obat dan membantu membersihkan lukanya. Ini tentu saja mengejutkan sekaligus menyenangkan untuk Surya. Akhirnya, apa yang dinanti selama ini untuk berinteraksi dengan gadis incarannya tersebut. Kesempatan bertemu dengan pujaan hati Surya datang kembali saat Surya melihat Meghana sedang menyiram bunga. Dia naik ke lantai atas tempat sahabatnya tinggal dan berpura-pura berbincang di dekat Meghana. Meghana yang sebenarnya juga penasaran dengan Surya memberanikan diri menyapa Surya dengan bertanya mengenai lukanya. Akhirnya mereka berbincang. Meghana mengatakan jika ayahnya adalah orang yang keras dan memiliki prinsip. Jadi Meghana tidak ingin membuat masalah dengan berpacaran. Ayah Meghana bekerja di pemerintahan dan Meghana juga ingin segera lulus dan memperoleh pekerjaan. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Surya yang menunggu kedatangan Meghana selama beberapa hari tidak juga dapat melihat Meghana sampai penjual teh yang berjualan di depan rumah Meghana mengatakan jika Meghana tidak pulang beberapa hari karena kampusnya akan mengadakan bazar untuk menyambut ulang tahun fakultasnya. Di sini Meghana memberitahu jika mereka akan mengadakan field trip ke Araku. Setelah itu pamit pergi pada Surya karena sudah ditunggu oleh temannya yang lain. Surya dan Raghu pulang dari kampus Meghana. Saat di tengah jalan, motor Surya tiba-tiba saja mati, ternyata bensinnya habis. Raghu pergi membeli bensin dengan menumpang mobil pick up. Sedangkan Surya menunggu di atas motor sambil berbalas pesan dengan Meghana. Saat inilah sebuah pesawat muncul dari balik bukit dan lewat sangat dekat dengannya. Rasa penasaran membuat Surya mendekati bukit dan melihat kembali pesawat yang akan terbang. Di sini Surya kembali mengingat masa kecilnya saat melihat layangan yang dimainkan anak kecil di desanya. Surya merasakan seperti terbang bebas saat mengendarai motornya. Surya menceritakan apa yang dirasakannya pada Meghana dan Meghana memberikan saran agar Surya melanjutkan pendidikan dan menjadi pilot. Surya curhat mengenai alasan dia tidak melanjutkan kuliah karena dia bertemu dengan seorang gadis yang menarik hatinya. Namun hal itu disalahartikan oleh Meghana yang ternyata juga menyimpan rasa pada Surya. Meghana meninggalkan Surya sendirian tanpa mendengarkan dulu penjelasan lebih lanjut dari Surya. Sesampainya di rumah, Surya naik ke atap rumah yang tidak pernah dia lakukan. Ibunya datang untuk menjemur baju dan memarahinya karena Surya tidak berasa di rumah. Mereka berbicara dari hati ke hati, meminta maaf pada ibunya dan mengungkapkan rasa bangganya pada ibunya yang setia pada ayahnya hingga saat ini. Kemudian Surya mengatakan pada ibunya jika dia ingin menjadi seorang pilot. Tentu saja membuat ibunya terkejut namun juga menyambut niat baik keinginan anaknya dengan mengatakan untuk menemui pamannya di Hyderabad. Pamannya sudah menyiapkan segalanya ketika Surya datang dan pamannya sudah mendaftarkan Surya ke Institut Penerbangan Api. Saat Surya membawa Ustadz ke bengkel Brahman, mereka berdebat karena Surya tidak mendengarkan apa yang pernah Brahman katakan untuk tidak mengemudikan Ustadz dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Surya tidak terima dikatakan tidak menyayangi Ustadz hingga akhirnya dia memutuskan untuk ke bengkel lain yang ada di depan bengkel Brahman.
Namun mereka tidak sanggup menyelesaikan dan meninggalkan begitu saja di depan bengkel Brahmam Brahmam di tengah hujan akhirnya memperbaiki Ustadz. Meghana dan Surya bertemu setelah Meghana pulang dari Araku, namun mereka bertengkar karena Surya tidak bilang jika pergi ke Hyderabad. Ada beberapa perkataan Surya yang membuat Meghana marah dan menampaknya kemudian mereka pergi masing-masing. Brahmam datang dan membawa Ustadz untuk diantar pulang saat bertemu dengan Surya di jalan, dan Brahmam mengatakan jika dia menemukan sebuah dokumen di kantong jok Ustadz. Surya yang sedang menenangkan diri teringat jika dokumen Ustadz ada di rumahnya, dan dengan segera Surya mencari dan menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Meghana. Membaca surat itu membuat Surya terkenang saat bersama Meghana. Surya mendatangi rumah Meghana, berbicara dengan pintu sebagai penghalangnya dan meminta maaf kepada Meghana jika dia sudah berlaku sangat egois. Keesokan harinya, mereka berjanjian untuk bertemu dan pergi jalan-jalan berkeliling kota. Hak penentuan masuk Institut AP dimulai. Surya mengikuti tes dan dinyatakan lulus. Surya mengajak Meghana untuk datang ke rumahnya agar lebih akrab dengan ibunya. Kemudian ibunya menanyakan keseriusan Meghana terhadap anaknya. Ibunya Surya memberi saran agar Meghana memberitahukan hubungan dengan orang tuanya. Apapun yang terjadi, pilihan tetap ada di tangan Meghana, memilih karir atau Surya. Memberanikan diri untuk berbicara dengan ayahnya mengenai Surya. Ayah Meghana mengetahui maksud Meghana dan meminta agar Meghana membawa temannya ke rumah. Surya datang memenuhi undangan. Ayah Meghana bertanya mengenai keluarga Surya. Surya mengatakan jika ayahnya sudah meninggal saat dia masih kecil. Ibunya adalah kepala sekolah di sekolah dasar dan mereka tinggal berdua saja. Kami juga memiliki 2 buah toko. Surya menambahkan jika dia akan mengikuti pelatihan pilot di AP Institute. Untuk pelatihan pilot ini membutuhkan waktu 3 tahun dan setelah itu harus mencari kerja. Ayah Meghana masih mempermasalahkan pendidikan yang dimiliki oleh Surya dan juga jenjang karir yang akan diperoleh Surya dengan usianya yang masih menginjak 22 tahun. Beberapa tahun ke depan seharusnya Surya sudah memiliki keturunan di usia 25 tahun. Namun dengan pendidikan pilot yang akan dilaksanakannya, maka semuanya akan terlambat. Ini adalah pilihan yang Surya inginkan dalam hidupnya. Surya yang mengetahui jika ayahnya Meghana menjadi pengawal pemerintah di usia 27 tahun, namun menginginkan agar Surya membuat sesuatu perubahan di usia 22 tahun. Jika Tuan dapat kembali ke masa 22 tahun, apakah Tuan dapat membuat perubahan? Tanya Surya pada ayah Meghana. Meghana mencoba menghentikan Surya namun ditahan oleh ibunya. Kemudian Surya mengatakan mengenai masalah pendidikan yang dijalani oleh Meghana. Apakah ayah Meghana pernah bertanya apa yang Meghana inginkan? Apa rencana setelah dia lulus? Apa yang diucapkan oleh ayahnya Meghana adalah keinginannya bukan keinginan Meghana. Itu yang kemudian dikatakan oleh Surya. Ayah Meghana kembali mengatakan jika Meghana sudah lulus kamu masih menjadi siswa di AP Institute. Lalu mengatakan jika kamu menjadi pilot, kamu akan membunuh banyak orang dengan kecelakaan pesawat. Inilah yang kemudian semakin membuat mereka bertengkar. Surya terus teringat dengan apa yang dikatakan ayahnya Meghana. Pergi ke kedai minuman dan mabuk. Ibunya sudah menunggu di rumah bersama Ragu. Ibunya marah lalu menampar Surya saat akan berbicara. Surya justru tidak menghiraukannya. Lalu mengatakan jika dia sedang mabuk tidak akan bisa bicara sekarang. Ibunya Surya meminta Ragu mengambilkan minuman keras dan di atap rumah sekarang mereka berada. Ibunya Surya ikut mabuk dan mengatakan semua yang ingin dikatakannya. Memberikan nasihat jika setiap hubungan pasti akan mendapatkan masalah. Surya memang tidak bermasalah dengan Meghana, namun dia bermasalah dengan ayahnya. Jika ayahnya menganggap remeh cita-citamu, maka tunjukkan padanya jika kamu bisa sukses dengan cita-citamu. Semua ini tidak mudah bagi Surya dan juga bagi Meghana. Surya dengan cita-citanya dan harus membuat pembuktian, sedangkan Meghana dihadapkan pada pilihan keluarganya. Jadi berpikirlah jauh ke depan, jangan membawa emosi saat menghadapi sebuah masalah. Surya kini sedang menjalani pendidikan dan berusaha berkali-kali menghubungi Meghana namun tidak bisa. Hingga akhirnya dia tidak konsentrasi dalam pendidikannya dan banyak mendapatkan masalah seperti tidak lulus dalam tes landing pesawat. Hingga suatu hari, Surya mendapatkan pesan dari Meghana dan memintanya bertemu. Namun ini adalah pertemuan terakhir mereka yang justru diisi dengan pertengkaran karena perbedaan cara berpikir mereka. Bahkan Surya mengatakan jika sekarang cara berpikir Meghana sama seperti ayahnya. Meghana yang merasa tersinggung dan mengatakan jika sekarang dia tidak menginginkan Surya lagi dan tidak perlu alasan untuk meninggalkan Surya. Mendengar itu, Surya kemudian meminta Meghana pergi. Saat akan mengejar Meghana, ternyata Ustadz mogok. Surya dan Ragu akan pergi memperbaikinya, namun Brahman ditemukan meninggal di bengkelnya. Surya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menuntun Ustadz. Ketika sampai, Surya melampiaskan amarahnya dengan merusak Ustadz.
Ibunya meminta Surya pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri dan kembali jika sudah lebih tenang. Pergi ke suatu tempat dan memutuskan kembali setelah merasa lebih baik. Saat sedang menunggu di halte bis, Surya melihat sebuah jok motor yang terbelah. Kemudian dia mengingat jika Meghana pernah menyelipkan kertas di jok motornya. Menelpon Ragu dan meminta bantuannya untuk melihat apakah ada kertas di dalam jok motornya. Ternyata dugaannya benar. Surat itu berisi permintaan maaf atas segala perlakuan kasar ayahnya dan juga ancaman ayahnya yang meminta Meghana memutuskan hubungan dengan Surya saat di kafe. Putus asa karena tidak bisa berkomunikasi dengan Surya, maka Meghana datang ke rumah Surya dan memutuskan menyelipkan kertas di jok motor. Saat melihat pintu rumah Surya tergemuk dan Meghana mengatakan jika dalam beberapa hari ini mereka akan pindah ke Bangalore. Surat ini adalah harapan terakhir Meghana. अपनी गलती का एहसास है मुझे। Surya mendatangi rumah Meghana bertemu dengan Ragu yang mengatakan jika mereka sudah berangkat beberapa saat yang lalu. Surya merasa bersalah kepada Meghana karena tidak bisa memahami Meghana. Surya berusaha menghidupkan kembali ustadznya namun gagal. Berusaha kembali memperbaiki ustadz dan menyesal karena telah berlaku buruk kepada ustadz yang telah menemaninya dalam suka dan duka dalam kehidupan ini. Meminta maaf pada ustadz dan memohon untuk kembali menyala. Ternyata apa yang dikatakan Brahma memang benar, yaitu percaya pada mesin, maka mesin tidak akan mengecewakanmu. Ustadz hidup kembali dan Surya melajukannya untuk mengejar Meghana. Melewati beberapa kendaraan, beberapa bagian dari Ustadz terlepas, namun Surya berhasil menyusul mobil yang ditumpangi oleh Meghana. Tanpa berkata apa-apa, hanya dengan bahasa isyarat, mereka dapat saling mengerti hingga saat ayah Meghana melihat Surya dan memerintahkan menambah kecepatan. Ustadz mengalami beberapa kendala seperti rantai putus yang mengakibatkan Surya terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri. Terbangun di rumah sakit, Surya menanyakan Ustadz namun tidak menemukan dimanapun, bahkan ibunya juga tidak tahu di mana Ustadz berada. Masa kini, saat di pesawat Kapten Joseph tiba-tiba mengalami serangan jantung ringan. Surya mengambil alih dan meminta bantuan Damini sang pramugari untuk membantu Kapten Joseph. Setelah Kapten Joseph tertangani, Surya meminta Damini memandunya landing karena tidak ada pilihan lain selain Surya yang akan membawa pesawat landing walaupun Kapten Joseph dan Damini menyaksikan jika Surya dapat melakukannya. Dengan dibantu oleh menara kontrol percobaan pertama Surya untuk landing gagal dan guncangan hebat terjadi di dalam pesawat. Percobaan kedua akan dilakukan setelah naik di ketinggian 5.000 kaki. Landing akan segera dilakukan, pesawat cukup sulit dikendalikan karena angin cukup kencang dan badan pesawat sempat miring, namun Surya berhasil landing dengan baik. Kapten Joseph yang keadaannya membaik berbicara kepada penumpang jika mereka sudah tiba di Bangalore. Kapten Joseph memberitahukan jika ini adalah penerbangan terakhirnya sebagai pilot dan juga kapten karena dia akan pensiun. Dia merasa tidak beruntung karena di penerbangan terakhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk landing dengan pesawat yang dipilotnya. Dan memberitahu jika pesawat gagal landing karena angin yang kencang dan mengendalikan pesawat landing adalah kopilot Surya. Terima kasih telah memilih penerbangan Udan. Pihak bandara memberikan penghormatan terakhir pada Kapten Joseph dengan menyemprotkan air yang kemudian dilewati pesawat Udan. Namun bagi Kapten Joseph ini juga merupakan penghormatan untuk Surya karena berhasil landing dengan baik. Surya, Di luar bandara, Meghana telah menunggu dan Surya bermaksud mencari keberadaan Ustadz hingga ke tempat barang besi bekas. Kaki Surya menyandung sesuatu yang mengarahkannya kepada tumpukan besi bekas. Akhirnya, Surya dapat menemukan Ustadz. Menyiram Ustadz dengan air hingga terlihat jika itu memang benar-benar Ustadz. Film ini berkisah mengenai perjuangan seorang untuk mencapai cita-citanya di saat dirinya dipandang sebelah mata. Perjuangan untuk menjadi lebih baik dengan saling memahami orang lain. Perjuangan dalam mempertahankan cinta yang awalnya tidak direstui hingga mendapatkan restu dari sang calon mertua. Perjuangan seorang Surya hingga dapat berdiri dengan bangga sebagai seorang pilot dan yang merupakan passionnya. Dan cerita pun selesai. Baik sahabat, itulah tadi cerita dari film Ustadz 2023. Sangat seru bukan? Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dari kisah tersebut dan bisa mengambil banyak hikmah sekali dari cerita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video-video ini hingga akhir dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.